Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Edi Mindartinian. Semoga sahabat semua selalu sehat, sukses, dan bahagia selalu. Di video kali ini saya ingin menceritakan tentang kapal misterius SS Aurang Medan. Mungkin sahabat semua sudah sering mendengar cerita tentang kapal misterius ini. Kapal SS Aurang Medan, tetapi aslinya kapal ini adalah kapal kargo milik Belanda yang terakhir kali berlayar dan tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1948. Mungkin ada yang berpikir kapal ini milik Belanda tetapi namanya SS Aurang Medan. Tentunya ini kapal orang Indonesia dong, tetapi ternyata bukan. Kenapa namanya SS Aurang Medan? Ini tidak diketahui penyebabnya, termasuk asal-usul, tujuan, dan tahun pembuatan kapal tersebut. Karena tidak ada di catatan kemaritiman. Pada tahun 1948 itu, di perairan Selat Malaka, banyak sekali kapal-kapal yang menerima sandi Morse, atau dalam istilah pramuka itu Morse, yang berasal dari kapal SS Aurang Medan ini, di mana sinyal atau sandi tersebut meminta pertolongan. Bahkan sandi Morse ini juga tertangkap oleh pos pantau milik Belanda dan Inggris yang berada di Selat Malaka tersebut. Berarti bukan hanya kapal-kapal di sekitaran saja yang menerima, tetapi beberapa pos pantau yang ada di perairan itu juga menerima pesan yang dikirimkan oleh kru SS Aurang Medan itu, yang mana isinya adalah, kami semua mengapung. Kapten dan perwira sudah meninggal, bahkan mungkin seluruh kru dari kapal sudah meninggal, dan saya sendiri akan mati. Nah, kira-kira begitulah isi dari pesan yang dikirimkan oleh sandi Morse kapal SS Aurang Medan tersebut. Dan saat itu ada satu kapal yang terdekat dengan kapal SS Aurang Medan, yaitu kapal Silver Star milik Amerika Serikat. Kapal Silver Star yang berbendera Amerika Serikat ini segera mendekati menuju kapal SS Aurang Medan yang telah mengirimkan pesan permintaan tolong tersebut. Sebelumnya, kapal Silver Star ini mengirimkan balasan atas sandi Morse yang dikirimkan oleh kapal SS Aurang Medan tadi, tetapi tidak ada tanggapan, sehingga membuat kru dan kapten dari kapal Silver Star milik Amerika Serikat ini penasaran, lalu mendatangi kapal SS Aurang Medan. Sesampainya di kapal SS Aurang Medan itu, kru dan awak dari kapal Silver Star yang turun langsung melihat kapal SS Aurang Medan merasa heran karena ini sepertinya kapal tua yang ditinggal sudah lama dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Kira-kira mereka berkata, "Anybody home?" Tok tok tok. "Halo, assalamualaikum." Ya mungkin begitu ya, tetapi tidak ada jawaban dari kapal SS Aurang Medan tersebut. Dan ketika mereka memasuki kapal SS Aurang Medan tersebut, mereka semua terkejut karena begitu banyak mayat-mayat yang bergeletakan di lantai. Maksudnya di dek dan anjungan dari kapal SS Aurang Medan tersebut. Bahkan termasuk anjingnya juga mati. Dan yang lebih mengejutkan, dari seluruh mayat-mayat tersebut menunjukkan ekspresi wajah yang sama, yaitu ekspresi wajah yang ketakutan, dengan kulit yang pucat, mata melotot, terbuka namun giginya rapat, dan tangan begini. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Serem banget ya. Seakan-akan mereka ini mati karena ketakutan dan ingin menghalau sesuatu yang akan membunuh mereka. Nah, ini kira-kira apa? Selain itu juga, pandangan dari mayat-mayat ini seakan-akan menunjuk ke satu arah, satu tempat. Jadi dari keseluruhan mayat yang meninggal itu menunjukkan ekspresi wajah yang sama juga mengarah ke satu tempat. Jadi seakan-akan ada satu hal yang mungkin berdiri di satu tempat yang membuat mereka sangat ketakutan. Karena satu hal itu membunuh mereka semua. Dan satu hal lagi yang aneh, kapal SS Aurang Medan ini terasa sangat dingin. Sedangkan pada saat itu, perairan di Selat Malaka sedang berada pada suhu yang panas-panasnya, yaitu hampir 40 derajat Celcius ya. Lalu kapten dari kapal Silver Star milik Amerika Serikat tadi memutuskan untuk membawa kapal SS Aurang Medan dengan cara mengikatnya dan menariknya ke pelabuhan untuk diperiksa secara lanjut, karena mereka sendiri tidak tahu misteri apa yang terjadi, apa yang telah membunuh awak dari kapal tersebut. Ketika kapal SS Aurang Medan sudah diikat dan siap ditarik oleh kapal Silver Star, tiba-tiba dari lambung kapal terlihat asap yang membubung serta api. Hal ini membuat kru dan kapten dari kapal Silver Star milik Amerika Serikat menjadi takut. Lalu buru-buru, cepat putuskan talinya. Perintah Kapten Silver Star pada saat itu. Secara buru-buru tali diputuskan oleh awak kapal Silver Star. Lalu kapal Amerika Serikat ini segera menjauhi kapal SS Aurang Medan tersebut. Dan tidak lama kemudian kapal SS Aurang Medan ini meledak dan tenggelam. Sebelum sempat diadakan penelitian dan diketahui apa penyebab kematian dari awak atau kru kapal SS Aurang Medan ini tadi. Ketika kru dari kapal
Silver Star menceritakan tentang kejadian ini, banyak orang yang menganggap ini adalah cerita hoak karena mereka tidak mempunyai bukti atau membawa sedikit saja bukti dari kapal SS Orang Medan itu. Tapi kalau dibilang hoak atau cerita karangan dari kru kapal Silver Star, banyak sekali pos-pos pantau atau kapal-kapal yang berada di perairan Selat Melaka yang juga menerima sinyal atau pesan untuk meminta pertolongan seperti yang diterima oleh kapal Silver Star tadi. Ya, karena pada tahun 1948 itu tidak canggih ya, jadi sinyal atau sandi itu hanya berupa pesan sandi Morse. Dan bangkai kapal SS Orang Medan itu sendiri masih ada, dia membisu di dasar laut Selat Malaka. Tidak ada orang yang berniat untuk menariknya, mengadakan penelitian apa yang sebenarnya telah terjadi pada kapal SS Orang Medan itu dulu. Nah, berdasarkan penelitian dari seorang ilmuwan, Bainton, kapal SS Orang Medan ini sengaja menyelundupkan bahan kimia yang berupa potasium cyanida dan gliserin. Lalu kedua bahan kimia ini bercampur dengan air laut, di mana ombak laut mengguncangkan kapal tersebut, maka timbullah kebocoran dan akhirnya meracuni seluruh isi dari kapal SS Orang Medan serta menimbulkan ledakan. Itu juga sebabnya kapal SS Orang Medan ini tidak terdaftar di kemaritiman manapun, karena kapal ini merupakan kapal yang mengangkut barang-barang selundupan, di mana bahan kimia itu tadi sebenarnya ditujukan dan dipakai oleh satu kelompok untuk membuat senjata kimia. Berdasarkan penyelidikan, bahan kimia itu akan dikirimkan pada seorang ilmuwan Jepang yang bernama Shiro Ishii untuk membuat senjata-senjata kimia. Teori lain ada juga yang mengungkapkan telah terjadinya kerusakan pada bagian penguapan di kapal SS Orang Medan sehingga menyebabkan penumpukan karbon dioksida yang menyebabkan keracunan bagi seluruh orang yang berada di kapal SS Orang Medan tersebut. Dan karbon dioksida itu juga yang menyebabkan kapal SS Orang Medan ini meledak. Tetapi anehnya kenapa harus dengan mata melotot, mulut ternganga dengan gigi terkunci, dan tangannya mengarah kepada satu tempat, serta pandangan dari seluruh orang yang meninggal ini juga terarah pada satu titik. Hingga muncullah teori lain yang mengatakan ada makhluk dari luar angkasa atau alien yang datang ke kapal tersebut serta membunuh seluruh kru dari kapal tersebut. Bagaimana menurut sahabat? Kira-kira teori mana yang lebih benar? Silahkan komen di bawah. Makanya seluruh kru atau awak dari kapal SS Orang Medan ini mati dengan wajah ketakutan, dengan tangan yang dijulurkan seakan-akan menahan sesuatu yang jahat, sesuatu yang sangat menakutkan. Sebenarnya masuk di akal juga sih, mungkin juga ini makhluk angkasa. Bagaimana kebenaran dari teori-teori ini? Silahkan sahabat semua komen di bawah. Yang jelas sampai saat ini tidak diketahui penyebab pasti dari kematian seluruh awak kapal SS Orang Medan ini. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Baiklah sahabat semua, mungkin pernah membaca teori lain tentang tenggelamnya kapal SS Orang Medan ini? Silahkan juga tulis komen di bawah untuk menambah pengetahuan kita bersama. Kritik dan saran yang membangun dari sahabat semua sangat saya harapkan, dan saya mohon bantuan untuk meng-like, share, dan subscribe video saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.